Sebuah negara bisa dikatakan maju kalau jumlah pengusahanya ada 14% dibanding dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Sementara menurut Menteri BUMN Pak Erick Thohir bahwa tingkat kewirausahaan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, di mana jumlah wirausaha Indonesia sekitar 3,47% dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Sementara itu jika melihat di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, bahwa tingkat kewirausahaannya sudah berada di sekitar 4,7% dan 4,26%. Sedangkan Singapura tertinggi di Asia Tenggara sekitar 8,76%. Ada seorang tokoh pengusaha di Indonesia, beliau ini lahir di Majalengka, Jawa Barat, tanggal 15 Desember tahun 1943. Menurut data Forbes bahwa pada tahun 2018 kekayaan orang ini mencapai 1,5 miliar US dollar. Menempati urutan ke-18 sebagai orang terkaya di Indonesia dari 50 orang terkaya di Indonesia. Yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar hanya sebagai memainkan gitar, dan saya akan tahu angkat kasus ini dan saya sendiri. Dan pada tahun 2019, pria ini masuk ke dalam daftar Heroes of Philanthropy Catalyst. Daftar tersebut berisi 30 orang kaya di Asia yang banyak mendermakan hartanya. Karir puncak dari bapak ini mengisi sebagai presiden direktur di PT Astra International, salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, di tahun 1984 sampai dengan tahun 1998. Kemudian setelah itu dia mendirikan perusahaan Triputra Group dan Adaro Energy. Dialah Bapak Diodor Permadi Rahmat atau yang dikenal dengan Pak TP Rahmat. Salah satu orang yang membesarkan perusahaan alat berat grup Astra International yang bernama United Tractor. Nah teman-teman, walaupun Pak TP Rahmat ini sebagai lulusan teknik mesin, tapi di awal bekerja di grup Astra tersebut, Pak TP Rahmat ditugaskan sebagai salesman alat berat, yaitu menjual produk alat-alat berat yang kini menjadi PT United Tractor. Dan ia menjadi sosok yang paling penting membesarkan anak perusahaan Astra tersebut, yaitu PT United Tractor. Kisah Bapak ini saya baca di buku Bakti Kami Membangun Negeri, 4 dekade perjalanan United Tractor, ya. Ini dikasih GM saya dulu waktu saya di Traktor Nusantara. Salah satu hal yang paling ingat di buku ini, teman-teman, Pak TP Rahmat ini adalah dia yang mencetuskan ide untuk merentalkan alat berat. Jadi waktu itu stoknya di PT United Tractor banyak alat-alat beratnya gitu ya. Terus muter otak gimana caranya ini barang supaya jadi uang gitu ya. Sementara kemampuan daya beli konsumen waktu itu sedang turun karena sedang krisis ekonomi. Dan Pak TP Rahmatlah yang mencetuskan ide untuk merentalkan alat berat. Jadi sampai sekarang menjamurlah rental alat berat adalah salah satunya pencetus ide Pak TP Rahmat.
Data Forbes tahun 2017 teman-teman mencatat bahwa 10 dari 53 miliarder pekerjaan pertama mereka yang menyebabkan mereka jadi sultan, menyebabkan mereka jadi kaya raya, triliuner gitu ya, adalah sebagai salesperson atau salesman. Sementara itu menurut data govnewsgetdate.com teman-teman, di Uni Emirat Arab, salah satu perusahaan minyak terkaya di Timur Tengah ini, profesi penjual berada di urutan teratas dari 5 pekerjaan utama seorang miliarder. Teman-teman, dari kisah Pak TP Rahmat yang memulai karir sebagai salesman, kemudian memuncaki karir sebagai orang nomor 1 di Astra International gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan data-data setiap tahun di majalah Forbes ya, yaitu sebuah majalah bisnis dan finansial di Amerika yang tertua, didirikan tahun 1917 oleh B.C. Forbes ya. Makanya namanya majalahnya majalah Forbes ya. Kita ambil kesimpulan bahwa untuk mencetak seorang entrepreneur, untuk mencetak seorang pengusaha, basic skillnya, embrionya adalah dia harus bisa jualan, atau dengan kata lain dia harus menepati dulu memulai karirnya dengan menjual. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin seorang pengusaha bisa menjual produknya, bisa negosiasi, bisa berkomunikasi kalau dia tidak memiliki kemampuan atau skill dalam menjual. Beberapa data mengatakan bahwa 80% bisnis adalah tentang penjualan. Kemudian ada 2 ancaman titik karir puncak seorang sales atau seorang penjual. Yang pertama adalah teman-teman harus siap nanti akan diminta oleh manajemen, oleh perusahaan, kalau Anda selalu achieve setiap tahun, selalu targetnya selalu tercapai, jualannya bagus gitu ya, beberapa tahun kemudian pasti Anda akan ditawarkan menjadi seorang penting di perusahaan di mana tempat teman-teman bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman nggak mau berkarir di perusahaan itu, maka teman-teman harus menyiapkan diri sebagai seorang entrepreneur atau sebagai seorang pengusaha. So, yuk teman-teman, Anda tinggal milih mau punya jabatan tinggi di perusahaan tempat Anda kerja atau menjadi seorang entrepreneur. Semuanya ada di tangan Anda, menjadi sales yang keren, menjadi sales dengan penjualan terbaik, sehingga 2 ancaman karir di masa depan Anda tinggal Anda pilih. Saya Usman Effendi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia.